Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Iketut Suma Adiputra dengan NIM 2011031145. Nah, kakak dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Adik-adik semua, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Jika adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kakak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, adik-adik semua, sebelum kakak lanjut menjelaskan tentang bilangan pecahan dan menjelaskan lebih lanjutnya, apakah dari adik-adik semua sudah ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan bilangan pecahan ini? Nah, adik-adik semua, bilangan pecahan merupakan suatu bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika, di mana dalam bilangan pecahan ini terdapat dua komponen, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pembilang, dan yang kedua ada yang disebut dengan penyebut. Selanjutnya, apakah dari adik-adik semua sudah ada yang tahu apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Jika adik-adik semua belum memahami apa itu pembilang dan apa itu penyebut, kakak akan menjelaskannya terlebih dahulu. Dimulai dari pembilang. Pembilang merupakan suatu bilangan atau angka yang akan dibagi dengan penyebut. Selanjutnya, penyebut merupakan angka yang akan membagi pembilang tersebut, di mana dalam suatu bilangan pecahan, pembilang biasanya terletak di atas, sedangkan penyebutnya terletak di bawah dari pembilang tersebut. Jika adik-adik masih bingung tentang apa itu pembilang dan apa itu penyebut, kakak akan memberikan contoh pecahan, yaitu yang pertama 2/3 atau 2 dibagi 3. Dalam pecahan ini ada yang disebut sebagai pembilang dan ada yang disebut sebagai penyebut, di mana 2 ini disebut sebagai pembilang, sedangkan 3 ini disebut sebagai penyebut dari bilangan pecahan. Nah, mengapa 2 itu dikatakan sebagai pembilang dalam pecahan tersebut? Ya, karena 2 tersebut merupakan angka yang akan dibagi dengan 3, atau dapat dikatakan bahwa 2 tersebut angka yang akan dibagi dengan penyebut. Nah, selanjutnya, mengapa 3 ini dikatakan sebagai penyebut? Karena 3 ini merupakan angka yang akan membagi pembilang tersebut, atau dalam kata lain, 3 ini merupakan angka yang akan membagi angka 2 atau angka yang di atasnya. Untuk lebih memudahkannya adik-adik dalam memahami konsep dasar dari bilangan pecahan ini, kakak akan memberikan suatu contoh pecahan yang sering adik temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya yaitu seorang ibu memiliki 1 buah apel dan akan dibagikan kepada 2 orang anaknya. Nah, dalam kasus tersebut terdapat 1 buah apel yang akan dibagikan kepada 2 orang anaknya. Dan dalam konsep matematika atau dalam konsep bilangan pecahan, masalah tersebut dapat dituliskan dalam bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2, atau setiap anak tersebut akan mendapatkan bagian apel setengah dari apel tersebut, atau setengah atau sebagian dari apel tersebut. Mengapa dapat dituliskan 1/2 dalam bilangan pecahan? Karena terdapat 1 apel dan akan dibagikan kepada 2 orang. Kembali kepada konsep pembilang dan penyebut yang tadi, bahwa pembilang merupakan suatu angka yang akan dibagikan dengan penyebut. Nah, dalam masalah tersebut kan terdapat 1 apel dan akan dibagikan kepada 2 orang anaknya, sehingga dalam masalah tersebut dapat dituliskan pecahan yaitu
1/2, atau dapat dikatakan setiap anak akan mendapatkan setengah bagian dari apel tersebut, atau akan mendapatkan 1/2 dari apel tersebut. Adik-adik semua, demikianlah konsep dasar dari bilangan pecahan. Selanjutnya, ayo kita belajar tentang jenis-jenis dari bilangan pecahan ini. Apakah dari adik-adik semua ada yang tahu ada berapa jenis-jenis dari bilangan pecahan ini? Dan apa saja jenis-jenis dari bilangan pecahan ini? Nah, jika adik-adik semua belum ada yang tahu tentang jenis-jenis dari bilangan pecahan ini, kakak akan menyampaikan jenis-jenisnya. Bilangan pecahan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut sebagai pecahan biasa. Yang kedua ada yang disebut sebagai pecahan yang paling sederhana. Yang ketiga ada yang disebut dengan pecahan senama. Yang keempat ada yang disebut dengan pecahan campuran. Dan yang kelima ada yang disebut sebagai pecahan desimal. Nah, kakak akan menjelaskan satu persatu dari pecahan tersebut. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa ini merupakan suatu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti pecahan yang sudah kakak jelaskan tadi. Karena kakak sudah menjelaskan tadi tentang pecahan, dan itu termasuk ke dalam pecahan biasa, sekarang kakak tidak lagi menjelaskan tentang pecahan biasa dan akan dilanjutkan ke pecahan yang paling sederhana. Pecahan yang paling sederhana merupakan suatu pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama-sama tidak memiliki faktor persekutuan. Salah satu contoh dari pecahan paling sederhana ini yaitu 3/5. Nah, mengapa 3/5 ini dapat dikatakan sebagai suatu pecahan yang paling sederhana? Karena antara pembilang dan penyebut 3/5 ini tidak memiliki faktor persekutuan yang sama, sehingga pecahan 3/5 ini dapat digolongkan sebagai pecahan yang paling sederhana. Nah, adik-adik semua, selanjutnya yaitu pecahan senama. Adik-adik semua, adakah yang tahu apa yang disebut dengan pecahan senama? Nah, jadi adik-adik semua, pecahan senama merupakan suatu pecahan yang mempunyai atau memiliki penyebut yang sama. Sebagai contohnya 2/4, 3/4, 5/4, dan seterusnya. Semua pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat dikatakan sebagai pecahan yang sama. Yang selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan suatu pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga apabila pecahan ini disederhanakan akan menghasilkan bilangan bulat serta bilangan pecahan. Maka dari itu, pecahan ini dikatakan sebagai pecahan campuran atau percampuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Salah satu contoh pecahan yang dapat dijadikan sebagai pecahan campuran ini yaitu contohnya 7/2. 7/2 ini dimana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, dimana pembilangnya yaitu 7 sedangkan penyebutnya adalah 2. Sehingga pecahan ini dapat disederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, sehingga akan menjadi 3/1/2. Oleh sebab itu, karena adanya percampuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, maka pecahan ini disebut sebagai pecahan campuran. Nah, demikianlah konsep dari pecahan campuran. Dan yang terakhir, jenis pecahan yang terakhir yaitu jenis pecahan desimal. Yang dimana pecahan desimal ini yaitu pecahan yang ditulis dalam bentuk desimal. Namun sebelum mempelajari dalam bentuk pecahan desimal, kita harus mengerti tentang puluhan
ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sebagai contoh pada angka 123, yang dimana angka 1 ini sebagai ratusan, angka 2 sebagai puluhan, dan angka 3 sebagai satuan. Salah satu contoh pecahan yang dapat dikatakan sebagai pecahan desimal atau pecahan biasa yang dapat dijadikan sebagai pecahan desimal yaitu pecahan 2/10, di mana apabila ditulis dalam bentuk pecahan desimal, pecahan ini dapat ditulis yaitu 0,2. Nah, demikianlah konsep dari pecahan desimal ini. Baiklah adik-adik semua, hanya demikian yang dapat kakak jelaskan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kesalahan kata, kakak mohon maaf. Dan akhir kata kakak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.